Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi di video pembelajaran program studi jurnalistik Vkom Unpad dengan saya Justito Hadi Prastio. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang ekonomi politik komunikasi atau political economy of communications. Nah, ketika kita bicara tentang ekonomi politik, kita akan membicarakan hal yang sebenarnya beririsan tetapi berbeda dibandingkan dengan ekonomi. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang ekonomi, kita biasanya akan cenderung mengisolasi aspek politis dari ekonomi. Sedangkan ketika kita bicara tentang ekonomi politik atau political ekonomi, kita akan melibatkan pengaruh atau diskursus politik dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di dalam aspek ekonomi. Ekonomi politik itu merupakan studi tentang hubungan sosial, khususnya relasinya dengan kekuasaan atau dimensi politik yang terdiri dari praktik produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Nah, ketika kita bicara soal industri komunikasi atau industri informasi, kita tidak bisa hanya sekedar menjelaskan bahwa pada akhirnya studi atau ekonomi politik komunikasi itu hanya melibatkan atau dia akan bergerak akibat dari pengaruh invisible hand saja. Tetapi kita akan bisa melihat bagaimana hubungan antara industri komunikasi dengan industri yang lain yang menopangnya atau yang ada di dalam relasi yang geometris dengannya. Nah, kita juga akan bisa melihat bagaimana industri komunikasi menempatkan pekerja-pekerjanya, juga kemudian mempertahankan diri dalam konteks kelangsungannya. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita bicara soal industri komunikasi atau industri informasi, pasti di sini dia akan melibatkan individu sebagai pekerja atau buruh, dia juga akan melibatkan teknologi, dia akan melibatkan konsumen, dia akan melibatkan borjuis dan atau pemilik modal yang biasanya akan menggunakan media atau industri instrumen komunikasi sebagai sarana untuk mengakumulasi modal. Nah, ketika kita bicara tentang ekonomi politik komunikasi, kita akan juga bicara tentang kontrol dan kelangsungan hidup di dalam kehidupan sosial kita, karena komunikasi komunikasi dan informasi itu menjadi salah satu fundamental dari bagaimana kita bisa bergerak mengada. Nah, di sini proses kontrol tersebut itu selalu bersifat politis karena melibatkan organisasi sosial yang lain. Ketika kita bicara soal jurnalisme atau media online dalam lingkup ekonomi politik media, kita harus melihatnya sebagai instrumen komoditas tertentu yang mana ada konsumennya dan lalu kemudian di sana ada produsennya. Produsen di sini bukan hanya pemilik modal, tetapi buruh yang kemudian mendedikasikan waktu, mendedikasikan tenaga, mendedikasikan hal-hal yang lain untuk menghasilkan informasi yang kemudian dijual ke audiens. Nah, dalam proses penjualan informasi tersebut ke audiens, dia kemudian akan melibatkan hal yang lain lagi. Dia akan melibatkan laba, melibatkan nilai lebih, dan aspek-aspek lain, terutama ketika hari ini tidak seperti yang terjadi tahun 1980-an atau 1990-an, yaitu ketika seseorang memiliki media, maka biasanya itu yang terjadi adalah direct selling, dalam artian surat kabar dijual ke audiens. Hari ini dengan adanya media online, maka kemudian kita akan mengenal yang namanya agregator, kita akan mengenal yang namanya Google, kita akan mengenal yang namanya Facebook, dan seterusnya, media sosial, yang kemudian membuat proses penjualan atau proses transaksi komoditas ini menjadi semakin kompleks. Hal yang sebenarnya tentu saja tidak bisa dijelaskan di 10, 15, 20 menit saja, tetapi kita membutuhkan kajian lebih mendalam terkait sirkulasi komoditas tersebut. Nah, sirkulasi komoditas yang menjadi semakin kompleks tentu saja membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks lagi. Karena apa? Karena kemudian kapital atau modal atau uang yang merupakan pemadatan dari kapital ini akan tersirkulasi kemana-mana. Tidak hanya ke pemilik modal, tetapi juga kepada agregator dan kemudian ke yang lain. Nah, ketika kita bicara ekonomi politik, media, atau komunikasi, kita juga akan bicara soal kelangsungan hidup. Nah, di kelangsungan hidup media.
Nah, mengapa salah satu media kemudian tumbang dan kenapa media yang lain bisa bertahan? Bagaimana kemudian kita bisa lihat media menjadi semakin predatoris? Sebagai contoh, misalnya hari ini media yang paling besar di dunia adalah dan memiliki keuntungan terbesar sejauh ini ketika kita bicara soal jurnalisme itu New York Times. Tapi walaupun namanya New York Times, ada kota di sana, ada New York di situ, tetapi sebenarnya ekspansi New York Times tidak hanya di New York atau tidak hanya di Amerika, tetapi juga bahkan menyentuh Eropa dan Asia. Nah, ini yang kemudian kita akan bisa lihat bagaimana ekonomi politik media atau komunikasi ini meninjau terjadinya visi predatoris dari industri komunikasi dan informasi yang hidup di atas fondasi kapitalisme. Nah, terdapat 4 karakteristik sentral ketika kita membicarakan tentang ekonomi politik, yaitu perubahan sosial dan transformasi historis, lalu kemudian totalitas sosial, filosofi moral, dan dimensi praksis. Nah, karakteristik sentral yang pertama itu perubahan sosial dan transformasi historis, yaitu ketika kita melihat bagaimana kapitalisme ini menjadi fondasi yang bertanggung jawab atas bertumbuhnya dan berubahnya industri. Nah, jadi kita tidak bisa melihat bagaimana teknologi hanya sekedar mendirect perubahan dari yang sebelumnya jurnalisme cetak saja, tetapi kemudian berkembang menjadi media online gitu. Jadi keberadaan teknologi menghasilkan penafsiran determinisme teknologi yang kemudian menggeser tersebut. Teknologi adalah salah satu aspek fundamental dari proses transisi sejarah, tetapi ketika kita melihat bagaimana kapital mendirect perubahan sejarah tersebut, kita harus melihat bagaimana pada akhirnya transisi yang signifikan adalah adanya perubahan model sirkulasi modal atau kapital dari yang sebelumnya konvensional di periode jurnalisme dalam bentuk yang konvensional menuju ke arah yang digital. Nah, proses transisi ini menghasilkan berbagai macam bentuk varian dan akhirnya kita akan bertemu dengan transformasi dari bentuk jurnalisme itu sendiri. Jadi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal transformasi historis yang kemudian melibatkan banyak aspek. Nah, selain proses ekspansi di dalam konteks produksi modal kapital di sini, juga ada transformasi juga yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang yang kemudian menandai perubahan mendasar di dalam sistem. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana pola konsumsi media kita hari ini, mayoritas dari kita mungkin tidak membayar untuk mengakses media online. Mereka hanya mengakses website, media online, dan menyangka ketika kita mengonsumsi media tersebut seolah-olah gratis. Nah, tetapi ketika kita mengakses media cetak di tahun 90-an atau 2000-an awal, kita tentu saja harus mengeluarkan kocek, berapapun koceknya, sekian dolar atau sekian rupiah. Nah, apakah perubahan dari berbayar dan gratis ini berarti teknologi menjadi semakin maju? Tidak. Tetapi terjadi perubahan dalam lingkup produksi kapital di sana. Proses akumulasi keuntungannya berubah modenya. Dan perubahan mode tersebut terjadi secara revolusioner. Revolusioner dalam artian terjadi secara cepat, secara masif. Nah, ini yang kemudian akan didiskusikan. Kenapa? Di dalam ekonomi politik media. Kenapa? Karena perubahan modus akumulasi modal tersebut itu akan menciptakan eksploitasi baru. Dan ini kita belum bicara dalam lingkup kompetisi antar media dan kemudian tadi nuansa predatoris di dalam industri media dalam lingkup Indonesia. Nah, lalu kemudian yang kedua, karakteristik sentralnya adalah soal totalitas sosial. Nah, kenapa? Karena ekonomi politik itu mencakup berbagai masalah yang saat ini cenderung terletak di kompartemen di dalam disiplin-disiplin ilmu sosial tertentu. Misalnya komunikasi, lalu kemudian ada politik, ada sosiologi, dan seterusnya. Nah, tetapi kita bisa melihat bagaimana industri media dan komunikasi khususnya dalam lingkup Indonesia saja
kita akan melihat bagaimana hubungan yang erat antara kepemilikan modal dan kepemilikan media itu dengan dimensi politik praktis. Kita mengenal yang disebut dengan oligarki, di mana banyak banyak ketua partai di Indonesia juga memiliki media, yang mana tujuannya bisa dua. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengakumulasi modal, menguasai sirkulasi kapital yang bekerja di dalam konteks industri komunikasi. Yang kedua, dia memanfaatkan sirkulasi informasi itu sebagai sarana untuk wealth defense, atau dalam bahasa Jeffrey Winters, yaitu untuk mempertahankan kekayaannya, untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini yang kita akan bisa melihat bagaimana di dalam lingkup ekonomi politik, bahkan di domain komunikasi, kita akan melibatkan diskursus-diskursus selain komunikasi, diskursus sosiologis, politik, dan diskursus humaniora, juga sains yang lain. Nah, ini yang kadang terabaikan, seolah-olah ketika kita bicara misalnya manajemen media, kita hanya sekedar bicara tentang pengelolaan media yang naif semata, tetapi kita pada akhirnya akan bicara tentang sistem media secara keseluruhan. Nah, lalu yang ketiga, filosofi moral. Kenapa? Ketika kita memutuskan untuk belajar dan kemudian mendiskusikan ekonomi politik dan bahkan mengembangkan tradisi keilmiahannya, kita akan menempatkan ekonomi politik, kita akan menempatkan ekonomi sebagai salah satu domain perbincangan di mana tidak ada yang bebas nilai di sana. Kita akan bicara soal posisionalitas kita dalam melihat sistem ekonomi yang kapitalistik, yang sebenarnya sangat eksploitatif, tidak hanya terhadap pekerja, tetapi juga sebagai audiens. Kenyataan bahwa misalnya hari ini teman-teman semua tidak membayar konten, tidak membayar untuk konten yang teman-teman konsumsi, itu tidak berarti kemudian Anda mendapatkan kebebasan untuk mengakses informasi tersebut. Kenapa? Karena dalam kasus Indonesia misalnya, banyak sekali media kita yang menghasilkan informasi dengan judul clickbait, informasi yang dangkal, lalu kemudian dari satu media ke media yang lain, atau dari satu konten ke konten yang lain, itu seperti konten yang beda-beda tipis, tidak jauh beda gitu, tapi kadang dengan clickbait dan judul yang hiperbol atau bombastis, karena sebenarnya Anda sebagai audiens, Anda sedang dieksploitasi menjadi komoditas yang akan dijual ke pengiklan atau ke klien yang akan membayar setiap views dari tatapan mata Anda. Nah, kita tidak bisa melihatnya secara naif lagi. Kita harus menempatkan diri pada akhirnya pada posisionalitas kita memandang sistem media tersebut. Nah, lalu yang keempat ini praksis. Karakteristik sentralnya itu praksis. Yang dimaksud dengan praksis adalah kita perlu punya visi untuk mengubah keadaan. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendeskripsikan saja, tetapi kita juga membangun eksplanasi, juga trayektori. Seharusnya setelah ini mesti ngapain? Setelah ini harusnya seperti apa? Perubahannya seperti apa? Kita mengevaluasi dan mengkritik sistem kapitalistik hari ini. Gitu. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena dalam konteks Indonesia misalnya, saya beri contoh, tanpa kritik dan evaluasi yang mendasar dalam lingkup ekonomi politik, kita hanya akan melihat media sebagai entitas bisnis semata. Selama dia bisa survive, ya nggak apa-apa. Tapi kenyataan bahwa pada akhirnya dia melakukan serangkaian eksploitasi, juga melakukan berbagai macam bentuk komodifikasi yang eksploitatif, ini yang sebenarnya pada akhirnya perlu kita lawan. Kita perlu membangun resistensi bersama. Nah, dalam berbagai catatan, dalam berbagai studi yang ditulis oleh Christian Fuchs misalnya, atau yang lain, kita akan melihat bagaimana pada akhirnya visi paling utama adalah bagaimana cita-cita atau utopia kita untuk membangun media, industri informasi yang non-kapitalistik, yang alternatif, yang independen. Dalam konteks ekonomi politik komunikasi atau media, kita akan bertemu dengan 3 hal besar atau 3 konsep besar. Yang ketiganya ini sebenarnya tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi berkesinambungan antara satu dengan yang lain, yaitu proses komodifikasi, lalu kemudian yang kedua spasialisasi, dan yang ketiga strukturasi. Ketika kita bicara soal komodifikasi, maka sebenarnya semua hal yang ada di dalam lingkup komunikasi, di dalam lingkup kapitalisme, itu pasti melewati proses komodifikasi.
Misalnya ada orang jualan bakso, sebenarnya dari daging, tepung, dan kemudian dia jual, itu dia sedang mengkomodifikasi proses itu dan menjadikan bakso itu sebagai sebuah komoditas. Nah, di dalam konteks komunikasi atau informasi, kita sedang, atau pekerja media, industri media itu sedang mengolah informasi tersebut kemudian menjadi komoditas informasi yang bisa diakses oleh audiens. Nah, tadi yang saya katakan bahwa di dalam proses komodifikasi ini terjadi peralihan, terjadi transisi, yang mana dulu proses transisinya itu adalah ada informasi dikemas oleh reporter, mungkin saya sederhanakan, dikemas oleh reporter, lalu kemudian dipublikasikan oleh surat kabarnya, lalu kemudian dikonsumsi. Audiens akan membeli surat kabarnya, berapapun harganya. Nah, hari ini kompleksitas komodifikasi ini menciptakan hal yang perlu dijelaskan dengan lebih jauh. Kenapa? Bagaimana proses komodifikasi itu bisa menjelaskan audiens yang mengakses informasi secara gratis dari media online. Gitu. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya hal tersebut melibatkan proses komodifikasi yang lain, bukan hanya komodifikasi konten seperti yang ada di dalam tradisi, yang ada di dalam industri media konvensional, tetapi komodifikasi audiens, yaitu ketika audiens menjadi komoditas yang dijual kepada pengiklan atau kepada klien dari media tersebut. Yang mana ketika dia dijual, keuntungannya dia gunakan sebagian untuk menggaji pekerja medianya, dan kemudian nilai lebih atau kemudian labanya dipangkas untuk membesarkan medianya. Nah, persoalannya kemudian kita tahu dan kita tentu saja butuh penjelasan lebih jauh ya tentang kontradiksi di mana proses komodifikasi dan kompetisi di dalam kapitalisme ini pasti sangat predatoris dan kemudian akan sampai pada banalitas atau titik turning point tertentu gitu. Sehingga kalau kita lihat hari ini kenapa banyak media mengabuse views atau komodifikasi audiens tadi, sehingga banyak clickbait, informasi yang dangkal, banyak media terfokus pada kuantitas pemberitaan, alasan utamanya adalah mereka mengabuse komodifikasi audiens itu. Nah, apakah kemudian mereka jahat atau baik? Saya tidak akan bicara soal bias moral, soal jahat atau baik, karena kalau mereka tidak melakukannya, mereka akan kalah dibandingkan dengan media lain. Nah, tetapi persoalannya adalah kompetisi di dalam sistem kapitalisme ini yang problematik. Nah, ini yang perlu kita diskusikan atau debatkan di dalam tradisi atau perbincangan ekonomi politik media. Nah, selain komodifikasi audiens, lalu kemudian modifikasi konten, kita akan kenal yang namanya komodifikasi pekerja, yaitu ketika hasil keringat pekerja ini kemudian dipangkas. Mungkin saya akan kasih contoh yang sangat sederhana, yaitu ketika sebelum dunia digital ini merambah media di Indonesia atau bahkan di dunia, seorang pekerja media ini mungkin mereka bisa menjadi seorang penulis reporter gitu, menjadi penulis melakukan reportase, fotografer bertugas untuk memotret, videografer bertugas untuk membuat video. Tetapi hari ini ketika industri media menjadi konvergen dengan alibi konvergensi, seorang pekerja media itu harus menulis, memotret, juga membuat video. 3 hal yang seharusnya mungkin dikerjakan oleh 3 orang yang berbeda dengan 3 skill sets yang berbeda, ini dikerjakan oleh 1 orang dengan gaji yang 1. Nah, lalu kemudian yang harusnya dia mungkin digaji 3 kali lipat, dia tidak digaji 3 kali lipat. Dan ini hal-hal semacam itu terjadi. Dan ini yang kemudian akan bisa kita lihat proses komodifikasi pekerja dalam berbagai macam bentuk yang lain itu terjadi. Lalu yang kedua adalah spasialisasi atau transformasi ruang atau proses perluasan kelembagaan. Di dalam konteks tradisi ekonomi politik yang klasik, kita akan bisa melihat lah soal pemadatan ruang, misalnya kenapa ada rel kereta api untuk menghubungkan dari satu ruang lain ke ruang yang lain, sehingga proses produksi kapitalnya menjadi semakin efisien gitu misalnya, karena ada sarana transportasi dan seterusnya. Tetapi ketika kita bicara soal teknologi digital di dalam konteks media, proses spasialisasi itu secara mudah kita akan bisa lihat dari bagaimana misalnya teman-teman
ketika membuka sebuah laman berita, ya Anda bisa sebut nama medianya, lalu kemudian Anda harus mengklik page 1, lalu kemudian Anda harus mengklik page 2, lalu kemudian harus mengklik page 3, mengklik page 4. Page 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah ruang kapitalnya sendiri. Karena dia akan dihitung, di-counting berdasarkan keuntungannya sendiri. Dia akan menciptakan ruang-ruang baru, ruang-ruang di mana kapital atau uang, ya saya akan menyederhanakannya sebagai uang, itu tersirkulasi di ruang-ruang tersebut. Dan itu alasan juga kenapa kalau kita bicara soal oligarki media atau konglomerasi media, kita akan bertemu dengan media A misalnya sukses, dia akan membuat anak media yang baru, dia akan membuat anak media yang baru, dia akan membuat anak media yang baru, seterusnya, dan dia akan terus bercabang. Alasannya sederhana, dia mengasumsikan anak media yang baru di sini menjadi ruang di mana kapital tersebut bekerja. Nah, kapital tersebut bereproduksi. Nah, persoalannya adalah ketika semua konglomerasi melakukan hal yang sama, yang terjadi adalah banalitas informasi, dan itu yang kita hadapi hari ini. Nah, yang ketiga, ini strukturasi, yaitu ketika terjadi proses pembentukan struktur dan agensi sosial akibat dari transformasi ekonomi politik yang secara keseluruhan tadi disebutkan, komodifikasi dan spasialisasi. Hari ini misalnya, ketika saya membicarakan tentang strukturasi proses pengarus utamaan atau bagaimana pendisiplinan habitus kebiasaan kita ketika mengakses media sosial, misalnya kita scroll, lalu kemudian kita dapat informasi A, B, C, D. Kita mengasumsikan bahwa hari ini kita sebagai audiens harus mengonsumsi informasi A, B, C, D. FOMO misalnya. Nah, FOMO tersebut mungkin terjadi akibat apa? Akibat dari informasi yang sangat banyak. Informasi yang sangat banyak disebabkan oleh apa? Informasi yang sangat banyak disebabkan oleh media-media yang harus terus memproduksi informasi, dan sebenarnya hal tersebut merupakan konsekuensi dari bagaimana media tersebut harus memproduksi kapital, uang, gitu. Jadi kita dipaksa juga untuk terbiasa di dalam kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut yang kemudian juga menciptakan atau mendorong mereka yang ada di dalam konteks yang ada di dalam industri informasi ini menciptakan aplikasi-aplikasi baru, aplikasi-aplikasi agar kita mengonsumsi informasi dengan lebih efisien. Nah, permasalahannya adalah apakah kita menjadi lebih pintar, apakah kita kemudian menjadi lebih cerdas akibat mengonsumsi informasi tersebut? Belum tentu, dan bahkan mungkin tidak. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin sering kita men-scroll informasi, maka kita mungkin menjadi semakin lemot gitu ya. Mungkin studi-studinya bisa dibaca ulang gitu. Nah, ini yang jadi konsekuensi dari proses itu. Nah, ketika kita bicara strukturasi, tadi saya hanya bicara soal konteks individual. Sebenarnya dia ada dalam lingkup konteks yang lebih makro juga. Jadi dia membuat kita melihat bagaimana sistematisasi media dari mulai proses produksi dan sampai konsumsi, itu menjadi seolah-olah ya wajarnya sudah begitu. Kita tidak akan melawan hal tersebut. Nah, ini yang kemudian coba kita problematisasi di dalam konteks ekonomi politik media untuk mendapatkan visi dari pengembangan media dan industri komunikasi yang lain untuk lebih emansipatoris dan tentu saja tidak kapitalistik. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.